Ya, ya, ya. Sudah mulai nih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Ini kalau ada beberapa yang bisa buka video, boleh nih. Ada kok nih yang bisa nih. Nah, anak-anak, kita mulai ya latihan pelajaran virtual ya. Nah, rencananya hari ini Bu akan membawakan materi Pancasila. Anak-anak sudah kan mempelajari Pancasila? Sudah dipelajari waktu ini? Sudah. Gimana suaranya ini? Suaranya mana? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, kita awali dulu dengan pengajian ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Nah, Ibu akan bagikan screen. Oke, belajarnya. Bagaimana anak-anak? Anak-anak ada yang lihat screen Ibu apa tidak? Sudah terlihat? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada? Ada, Bu. Ada. Ada Pancasila ada? Sudah. Nah, anak-anak, Yang kan kadar jadi kita di belajar di kelas ya, kalau kita ada absensi, nanti bisa berupa foto anak-anak yang mengerjakan tugas, misalnya sudah. Oke. Nah, anak-anak, semua dalam keadaan sehat tuh. sehat. Keadaan baik. Nah, sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jadi masalah Sudah rajin mencuci tangan, kemudian rajin menggunakan masker bila anak-anak bepergian, kemudian tetap menjaga jarak. Nah, selanjutnya kita ini ya. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Oke. Semua tangannya ada di dada anak-anak. Anak-anak tangannya ada di dada. Okay? Ibu akan memimpin doa anak-anak. Om Swastiastu. Om Awinam Astu Namasidam. Om Saraswati Jaya Ya Nama Swaha. Om Santi Saraswati Jaya Ya Nama Swaha. Ya, tadi Ibu sudah tadi sudah ini ya, melakukan absensi. Nah, selanjutnya anak-anak masih ada yang ingat tepuk PPK? Ingat. Masih ingat apa tidak tepuk PPK? Ya. Masih ingat? Ya, kita coba mengingat kita. On. Ya, nanti kalau Ibu bilang tepuk PPK, anak-anak mulai tepuk PPK, ya. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ya, anak-anak harus selalu ingat ya, tepuk PPK-nya itu adalah untuk meningkatkan rasa nasionalis dalam diri anak-anak. Ulang lagi. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Kemandirian. Gotong royong. Integritas. Ya.
ini anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini. Hari ini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini adalah agar anak-anak mampu mengucapkan salam dengan baik, meyakini ajaran Pancasrada dan bersikap jujur, menghormati sesama, menghormati keluarga, segala ciptaan Sang Yang Widi. Anak-anak harus bersikap dengan baik. Suaranya kurang jelas ya. Oke, Bu. Kurang jelas. Ya. Kurang jelas. Nah, halo, dengar Halo. Sudah Ya. kedengeran, Bu. Nah, kemudian saya anak-anak memahami pengertian Pancasrada, mengetahui bagian-bagian dari Pancasrada, serta siswa mampu menunjukkan contoh pelaksanaan Pancasrada. Itu harapan Ibu ya, anak-anak belajar. Saya tahu itu. Oke. Nah, sekarang kita mengawali Pancasrada itu kita sudah ini ya, tahu tentang 3 kerangka dasar agama itu. Anak-anak sudah paham tentang 3 kerangka dasar agama Hindu ya? Ada tata, bola, upakara. Ya, nah ini kita dengan Pancasrada itu adalah bentuk keyakinan kita terhadap ajaran-ajaran dari ini untuk meyakinkan diri pada ajaran-ajaran dari agama Hindu. Ada tatwa, susila, dan upakara. Tatwa itu tentang filsafat agama dan ketuhanan. Susila tentang bagaimana bersikap. Dan upakara adalah bagaimana kita mempraktekkan. Ya, ini Ibu nanti akan lebih menekankan pada pada moksanya ya. Hari ini Ibu akan lebih menekankan pada moksa. Dan Ibu agak cepat mengajarnya tentang ini karena ini sekilas karena anak sudah pelajari. Nah, sekarang ini pengertian Pancasrada. Ini Panca 5. Oke, Pancasrada keyakinan. Pancasrada artinya apa anak-anak? 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Jalan-jalan. Ya, ini ada 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Ini Ibu takut slideshow sinyalnya gini. Ya, nah bagian-bagiannya itu ada Widinatwa, Widinada atau biasa dikenal Karmapada, Punardawa, Nah, ini bagian-bagiannya ya, anak-anak ya. Pengertiannya nanti kita bahas lagi di bawah. Ini kan sudah anak-anak pelajari. Oke. Ini bagian-bagian dari Pancasrada. Nah, sekarang kita masuk ke Brahmannya. Hitung ulangan ini ya, karena sudah anak-anak dapat. Kita pengulangannya ini agak cepat. Nah, ini meyakini kita adanya Sang Yang Widi sebagai sumber dari segala sumber yang ada, bahwa Sang Yang Widi itu ada satu, hanya satu. Dan ada beberapa sloka yang merujuk pada keesaan dari Sang Yang Widi. Om Tatsam Ekam Eva Aditya Brahman. Yang disebutkan di dalam Chandogya Upanishad. Kemudian ada Eko Narayana dan ada Ekam Satitra Bahuda Wadanti. Nah, dan apa yang terakhir adalah tentang keesaan Sang Yang Widi di dalam Kesawit dan Soma. Sedangkan anak-anak pelajari ini Sudah. melakukan sholat tentang keesaan Sang Yang Widi. Nah, kemudian ada ini anak-anak. Kemudian kita memahami bahwa untuk memahami Sang Yang Widi itu esa, kita mesti agak bingung kok ada banyak dewa, ini ada bentuknya. Nah, di dalam
dalam konsep Tripurusa, Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa. Oke, Paramasiwa artinya adalah Tuhan dalam kondisi ini, dalam kondisinya tidak beraktivitas, dalam kondisi tidak dipengaruhi oleh maya, dalam kondisi tunggal kita berjaya di sana. Biasanya dalam kondisi Bu, maaf suaranya kurang jelas. kurang jelas. Bagaimana? Ya Bu, kurang jelas. Boleh gitu. Suaranya Ibu sekarang sudah jelas, Nak? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah sekarang, Nak? Kurang jelas dulu. Ya. Sekarang Sadasiwa nih. Sadasiwa itu Tuhan dalam kondisi sudah berfungsi atau sudah memiliki tugas-tugas. Seperti dalam contoh ini adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma, Sang Hyang Widi sebagai pencipta, Wisnu Sang Hyang Widi sebagai apa, anak-anak? Dewa Wisnu pemelihara, kemudian Dewa Siwa sebagai tapi tetap Sang Hyang Widi ya. Tetap Sang Hyang Widi dalam fungsi beliau. Fungsi beliau sebagai pencipta disebut dengan Dewa Brahma. Sebagai pemelihara beliau disebut Dewa siapa? Sebagai pelengkap beliau disebut siapa? Dewa siapa ini? Siwa. Nah, Dewa Siwa. Kemudian masuk yang berikutnya, bagian dari Tripurusa adalah ini apa, anak-anak? Kelihatan nggak kalau Ibu menunjuk ya? Siwa Atma. Siwatma. Atma itu artinya Siwa sudah menjadi dalam bentuk Atman ya. Dalam bentuk Atman yang masuk ke dalam Suaranya patah-patah. Sinyalnya mungkin ya, Nak ya. Sinyalnya. Kalau saya tidak, Bu. Oh, Nak ya. Tergantung yang menerima mungkin juga. Ya. Ya, anak-anak, ini Siwa Atman itu ini Ibu ini ya. Makhluk hidupnya itu makhluk hidup ada 3. Jadi bahasa yang ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini ada manusianya, ini petaninya, hewannya pakai sapinya, tumbuhannya apa? Adi. Nah ini konsep Tripurusa, tapi Sang Hyang Widi itu cepat hanya ada berapa, Nak? 1. Iya. Benar. Sang Hyang Widi hanya ada 1 ya. Tapi beliau memiliki fungsi yang beraneka ragam sehingga beliau disebut dengan banyak apa? Banyak wujud. Banyak wujud. Banyak apa disebut kalau Sebutan. banyak nama? Banyak nama. Ya. Sang Hyang Widi hanya 1. Ya, ini lagi penjelasannya ya. Ini dilihat dari sloka kita memahami Tuhan. Tadi kan udah ada sloka-sloka yang Ibu sampaikan kayak saat ya, jadinya ini anak-anak ya, apa namanya, kita dapat memahami berupa konsep yang Ibu jelaskan tadi, ada Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa Atma. Artinya apa, anak-anak? Bahwa segala yang ada di alam ini adalah Sang Hyang Widi itu sendiri. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada yang lain, tentu sama dengan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, yaitu ada apa dalam diri kita sendiri ya. Artinya kita itu kita harus menjaga semuanya, lakukan dengan ikhlas dan tulus semuanya, karena semuanya adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, selanjutnya setelah kita memahami Widi Trada atau Widi Tattwa atau Brahman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa? Atman, bagian dari ya, Atman itu adalah Guru ngelek, Bu. Percikan terkecil dari kan terkecil dari Sang Hyang Widi. Ya, Atman ini adalah sudah dalam ngelek.
Ya. Kok patah-patah? Elek minta ampun. Sudah patah. Kenapa semuanya pada ngelek? Patah ya nak ya. Iya. Tidak. Ya, bagaimana? Sudah masuk suara ibu? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, nah ini ada Sudah, Bu, catatan masuk suaranya. ya. Ada 12, ya 12. Suaranya aja masuk, Bu, suaranya. Ininya hilang, layarnya ibu hilang. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu, layarnya hilang, Bu. Iya, Bu, hilang. hilang, Bu? Saya mau enggak, Bu. Aku hilang. Hilang. Ya, anak-anaknya. Nah, ini 12 di Padatman ada. Ya, ada ya, Apa aja ada. Ada. Ya, sarwagata, anu adala, awyaka, cika, awikara, sana-sana. Ya, ini agak cepat ibu bahas di sini karena nanti tujuannya kita membahas di moksa. Kemudian kita masuk ke karma pala. Ya, karma pala itu adalah apa? Siapa yang bisa jawab? Perbuat. Hasil dari perbuatan. Hasil dari perbuatan. Ya. Hah? Ya, karma pala itu ada. Kita harus Kedengaran, Bu. Nah, kita harus sangat-sangat mempercayai, ya, semuanya Pancasila itu sangat harus dipercayai, apalagi karena pala. Aduh, kenapa ini ada suara apa ya? Ada yang deketan ya? Ada yang deketan. Ada yang deketan ya? Ada yang berkelompok ya? Jauhan dulu dikit kan? Suara apa? Aduh, ngelek. Suara ambulan tuh. Ya kayak suara ambulan, Bu. Ada. Iya, Bu. Guru ngelek, Bu. Itu jauhan, woi, jauhan, sakit telingaku. Jauhan. Kalau dekat-dekat gitu dia nak storage. Hei, nah ibu masuk ke benar bawah. Udah, Bu. Udah. Ya, Nah, udah. Masuk lagi. tolong jauhan nih. Nah, ini anak-anak benar bawah. Oke, benar bawah ini ya. Benar bawah ini sekarang anak-anak ya. Ya. Benar bawah ini adalah Iya. kita meyakini adanya kelahiran yang berulang-ulang. Apa yang mempengaruhinya? Yaitu karma apa? Karma wasana ya. Karma wasana itu apa anak? Masih ada yang ingat karma wasana itu apa? Karma wasana itu adalah sisa-sisa dari karma kita ya. Seperti yang kita pahami ada di karma pala, ada kita, prarabdha dan kriyamana. Ada sisa-sisa karma kita Apa tuh? yang belum ternikmati di kehidupan sebelumnya, sehingga kita harus terlahir kembali untuk menikmati hasil dari perbuatan kita. Oke? Nah, sekarang kita ya hasil dari perbuatan kita. Nah, bagaimana caranya anak-anak supaya terlepas dari karma pala? Harus rajin-rajin berbuat baik. Baik. Buat kebaikan. Nah, anak-anak, apa kebahagiaan tertinggi dari pencapaian yang ingin dicapai oleh umat Nabi? Apa namanya? Moksa. Ya, apabila kita mampu terlepas dari benar bumbu, maka kita akan bisa apa? Mencapai Moksa. mencapai moksa. Oke. Nah, mencapai moksa. Moksa itu artinya adalah percaya dengan adanya kebebasan tertinggi. ya, atau disebut dengan Brahman, Atman, Ai. Nah, ada beberapa tingkatan dari moksa. Nah, yaitu moksa yang mayat. Kenapa? Artinya ada adi moksa,
meninggalkan Ada suara mayat, mana? tahu waktu kematiannya, dan para mahkota tentang meninggalkan. Tinggal Oke, Merah semua jaringan. semua. Ke hijau. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai moksha? Kita harus melaksanakan apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Nah, Yang baik. ya. Bagaimana caranya mencapai moksha? Perbuatan yang baik. Kita harus melakukan apa? Nah, menjalankan Hal yang baik. apa? Hal yang baik. Yang baik. Catur marga yoga ya. Ya, catur marga yoga adalah empat jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke yang Tuhan jalan yang menuju Maha. moksha. Ya, untuk bisa mencapai moksha, Ya. untuk bisa mencapai moksha, kita dapat lakukan dengan menempuh jalan-jalan seperti di dalam catur marga yoga. Yoga. Ya, seperti di dalam catur marga yoga, yaitu Bhakti marga yoga, Karma marga yoga, Jnana marga yoga, dan Raja marga yoga. Nah, sekarang Oke. kita masuk ke Bhakti marga yoga. Ada yang sudah membaca Bhakti marga yoga seperti apa, Nana? Ada yang berani membaca? Ada. Bhakti marga yoga merupakan perpaduan antara kata bakti marga dan bakti yoga. Burung, Bu. Nggak Oke. kedengar. Nggak bisa lihat. Sekarang akses lainnya. Patah-patah. Nggak kelihatan, Bu. Layar saya hitam. Oh, itu Ya, Bu, hitam, Bu. semua Tapi layar saya kedengaran. Enggak. Ya, Bu, hitam, Bu. ada yang Ya, saya hitam, Bu. Cuma suaranya yang kekirim. adalah karma marga yoga. Nah, Bahkan. berikutnya adalah Jnana marga. Oke, Jnana marga ini artinya bagaimana kita mampu membagi ilmu anak-anak. Apapun ilmu yang anak-anak punya, anak-anak mau membantu orang lain dengan berbagi ilmu sama tentang spiritual, itu sangat membantu anak-anak. Jnana marga yoga ini dilakukan dengan ikhlas akan membuat anak-anak mencapai kedamaian. Nah, ini dengan memiliki rasa kedamaian itu adalah salah satu jalan untuk mencapai moksha. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke Raja Marga. Oke. Raja Marga. Nah, ini jalan yang paling tertinggi, biasanya dilakukan dengan cara beryoga samadhi. Biasanya yang mampu mencapai tingkatan Ngelag dia, Bu. ya, itu adalah yang bisa mencapai tingkatan Banyak banget yang ngelag. ini adalah para yogi anak-anak Iya dong, soalnya kan nggak para kuat. yogi dan anak-anak Ya, Bu. ya, nah anak-anak nanti ya Bu, nggak kedengeran, Bu. nggak kedengaran. Lag gitu, lag. Oke. Liatin layar mungkin biar nggak ngelag. Bagaimana anak? Liatin layar. Ya anak. Nah, Ibu hentikan dulu berbagi layarnya. Ya. Ada mati. Ya. Nah, ada yang tadi bisa menyimpulkan materi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada. Agak. Oke. Nah, Ranking 1 nih mana nih? moksha. Berapa ini? Ranking Nah. 1 nih. Ya, ada Ranking ya. 1 nih rasanya, Bu. Ya, ayo kalau gitu bersama-sama.
Nama Moksa itu apa? Yuk bersama-sama dong. Sherwin. Ayo bersama-sama Sherwin dan Arga. Moksa adalah Kebebasan yang tertinggi. Maaf salah klik tadi, hilang suaranya Ibu. Sudah masuk lagi ya suaranya Ibu ya? Sudah. Moksa tadi ada yang bilang kebebasan yang tertinggi. Ada yang bilang tujuan akhir agama Hindu. Kebahagiaan yang tertinggi. Ada banyak. Nah, itu intinya adalah moksa merupakan tujuan akhir agama Hindu di mana kita mampu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Apa jalannya kita? Apa jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai moksa? Ada 4 tadi. Apa namanya? Catur Marga yoga. Catur marga yoga. Ya, catur marga yoga itu adalah jalan-jalan untuk mencapai moksa. Yang pertama ada apa tadi yang kedua? Pertama ada Bakti marga yoga. Ya, bakti marga yoga itu dengan melakukan sembahyang, kemudian kedua bakti kepada Tuhan, kemudian ada lagi apa? Karma marga yoga. Karma marga yoga yaitu dengan Melakukan pekerjaan ikhlas. Ya, pokoknya kita berbuat anak-anak dengan rasa tulus ikhlas dan tujuan apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Itu sudah salah satu bentuk dari ini. Maaf, nge-lag Bu. Jadi keluar. Videonya Ibu nggak kelihatan, padahal sudah diaktifkan. Saya lag Bu. Lag. Kemudian adalah Sinana marga yoga yaitu berbagi pengetahuan. Dan selanjutnya adalah Raja marga Yoga. Nah, demikian anak-anak, tadi sudah anak-anak pahami intinya. Yang selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang satuan asli. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Ya. Sudah? Ibu akan akhiri kelas virtual kita pada hari ini dengan mengucapkan harapan. Oke. Om Santi. Om. Terima kasih banyak ya anak-anak ya semuanya. Ya. Ya.